Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Julia Safira, bisa dipanggil Vira, mahasiswi semester 4 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan selamat datang di video Vira Berbicara. Di video Vira Berbicara ini, aku bakal ngomongin tentang seni saling memaafkan dalam perspektif Islam dan psikologi, khususnya psikologi positif. Mungkin kita semua di sini pernah yang ngerasain ada di titik dimana orang lain tuh jahat banget sama kita dan kita jadi marah sama dia. Bahkan akhirnya hubungan kita dan dia pun jadi bermasalah, sampai akhirnya mungkin baru membaik ketika ada yang memutuskan untuk meminta maaf duluan. Well, teman-teman, sebenarnya wajar banget kok kalau misalkan kita merasa marah atas perlakuan tidak menyenangkan yang telah orang lain lakukan kepada kita. Tapi, yang salah adalah ketika kita terus-terusan biarin diri kita untuk dikuasai rasa marah dan benci dalam jangka waktu yang lama. Padahal, dalam agama kita, Islam yang rahmatan lil alamin ini, Allah itu memerintahkan kita untuk memiliki sifat al-afu atau pemaaf, serta tidak pendendam atas kesalahan orang lain. Hal ini pun terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Pada hakikatnya, memaafkan itu adalah ketika kita memilih untuk merelakan atau mengikhlaskan perbuatan jahat yang telah dilakukan orang lain kepada kita tanpa adanya rasa ingin membalas perbuatan yang sama kepada orang yang bersangkutan. Dalam perspektif psikologi positif sendiri, memaafkan itu berarti proses internal yang secara sukarela melepaskan pikiran dan perasaan akan kebencian, kemarahan, dan rasa ingin balas dendam kepada orang yang telah menyakiti kita, bahkan ketika orang yang menyakiti itu adalah diri kita sendiri. Memaafkan itu bukan berarti kita iya-iya aja atas perbuatan jahat yang telah orang lain lakukan atau bahkan membenarkan perbuatan tersebut, tetapi lebih kepada membuat diri kita lega ketika kita mengingat hal yang menyakitkan, kita sudah bisa melihatnya dari perspektif atau bingkai yang berbeda dan sudah tidak terlalu emosional lagi ketika mengingat hal tersebut. Terlepas dari demi mewujudkan kelegaan bagi diri sendiri, terdapat beberapa alasan lain yang menjadikan kalau memaafkan itu perlu banget untuk kita lakukan. Yang pertama, memaafkan itu merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Fussilat ayat 34-35, yakni maaf adalah sebagai bentuk balasan kita terhadap perilaku jahat atau buruk yang orang lain lakukan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene-nya sering banget dijahatin, dizolimin sama orang lain pun selalu menyontohkan kepada kita untuk senantiasa memaafkan segala bentuk perilaku jahat yang orang lain lakukan. Hal ini sebagaimana sabdanya yang berbunyi, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, tetap memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, memaafkan dapat menghadirkan ketenangan batin kepada orang yang melakukannya karena ketika kita memaafkan, kita melepaskan rasa benci dan amarah dalam hati kita. Atau bahkan secara lebih lanjut, memaafkan itu dapat menghindarkan kita dari kondisi-kondisi serius seperti anxiety, depresi, dan bahkan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Lalu kira-kira gimana ya caranya untuk kita mulai belajar memaafkan kesalahan orang lain? Dalam proses memaafkan kesalahan orang lain, terdapat satu hal yang harus selalu kita ingat bahwa proses memaafkan ini bukanlah suatu proses yang instan dan mudah untuk dilakukan. Memaafkan itu akan memakan banyak waktu dan juga proses, tetapi nggak apa-apa, kita bisa melakukan ini dengan perlahan-lahan dan juga mencoba enjoy dengan setiap prosesnya. Seorang profesor di bidang psikologi klinis yang bernama Everett L. Worthington dalam bukunya yang berjudul Five Steps to Forgiveness, The Art and Science of Forgiving, mengajak kita untuk menerapkan 5 langkah memaafkan yang kemudian langkah ini dikenal dengan teknik Bridge. Langkah yang pertama adalah recall the hurt. Untuk bisa memaafkan dan menyembuhkan luka, kita harus terlebih dahulu menerima keberadaan luka tersebut. Akui dan terima emosi negatif yang hadir, lalu putuskanlah bahwa kita tidak akan membenci dan membalas dengan perbuatan yang sama. Tapi, kita akan memilih untuk memaafkan luka tersebut dan tidak akan ada dendam apapun di kemudian hari. Yang kedua adalah empathize with your partner. Ini mungkin lebih sulit untuk dilakukan karena kita harus mencoba untuk memahami kondisi yang terjadi dari perspektif orang yang menyakiti.
Tapi, dengan berusaha melihat dari kacamatanya, kita mungkin bisa mengetahui akar penyebab di balik perilaku menyakitkan yang orang tersebut lakukan terhadap kita. Langkah yang ketiga adalah altruistic gift. Jadikanlah maaf yang kita berikan sebagai bentuk hadiah altruistik atau sebagai bentuk bahwa kita ini bukanlah orang yang hanya mementingkan ego pribadi semata. Kemudian langkah yang keempat adalah komit. Kita telah mengambil keputusan untuk memaafkannya. Maka pastikan di kemudian hari kita tidak akan lagi mengungkit hal tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah hold into forgiveness. Dimana di sini kita mungkin gak bisa mencegah kalau suatu hari nanti kita ngerasa ragu. Apakah aku udah benar-benar maafkan dia? Maka dari itu, kita harus menguatkan diri kita, hold komitmen yang udah kita buat, dan konsistenlah untuk yakin bahwa you already forgive them. Nah, mungkin segitu dulu yang bisa aku sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like videonya kalau misalkan kalian suka, atau kalian juga bisa sharing tentang pengalaman ketika kalian memaafkan kesalahan orang lain di comment section di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!